Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmatnya, taufik serta hidayahnya. Sehingga sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka azabku sangat pedih. Nauzubillah summa nauzubillah. Selanjutnya, salat bertangaikan salam, tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang ditolong oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam ngabuburit pengawasan kali ini, perkenankan kita akan menyampaikan tema membumikan gerakan tolak politik uang, politisasi sara dan ujaran kebencian dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024. Sebagaimana yang sudah kita laksanakan proses pemilihan pada tanggal 27 November tahun 2024 di beberapa daerah yang sudah menghasilkan pemimpin, bahkan sudah dilantik. Sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, proses pemilihan pemungutan suara ulang ini merupakan amanat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari 40 gugatan yang lanjut untuk pemeriksaan, salah satunya adalah di Kabupaten Siak. Tentunya dalam proses tahapan PSU ini kita menyampaikan kepada kita semua agar kita senantiasa untuk terbiasa menolak politik uang, menolak politisasi sara, dan juga menolak untuk berujar kebencian. Ketiga, perbuatan ini merupakan di antara perbuatan yang dilarang dalam undang-undang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dan ini bagian perbuatan yang mengandung ancaman pidana, penjara, dan denda yang sangat luar biasa. Karena itu kami mengajak kepada kita semua ya untuk senantiasa menolak politik uang. Karena politik uang ini memiliki konsekuensi yang sangat berbahaya. Politik uang itu antara lain maknanya adalah suap menyuap dalam pemilihan atau memberi dan diberi dalam pemilihan untuk memilih calon tertentu. Dan ini dilarang oleh undang-undang. Bagaimana dalam pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 yang ancamannya paling singkat penjara 36 bulan dan maksimal 72 bulan, denda minimal 200 juta dan maksimal denda 1 miliar. Ini bukan perkara yang kecil. Ini perkara yang besar yang harus kita hindari. Sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan an taraddim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Sangat jelas Allah sampaikan dalam suratnya, jangan kita memakan harta dengan jalan yang tidak benar. Bagaimana ini jalan yang tidak benar? Karena ini adalah suatu kecurangan, suatu ketidakjujuran untuk memilih pemimpin ya, dengan iming-iming politik uang. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, dan tentunya selain daripada politik uang adalah politisasi sara dan ujaran kebencian. Ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016. Dan selain daripada itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Apakah mungkin
dalam proses pemilihan ini, undang-undang ITE itu berlaku. Ketika unsur itu terpenuhi, maka itu akan diproses oleh penegak hukum. Jadi, politisasi sara dan ujaran kebencian ini bagian dari perbuatan oknum-oknum yang akan menciderai proses pemilihan. Ini menjadi atensi bersama kita, masyarakat, saling memberi informasi, saling menasihati untuk tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut. Apalagi kita semua tentu memiliki gadget, memiliki handphone yang dengan mudah kita mengkliknya, kemudian kita meng-share-nya, dan tahu-tahu itu adalah informasi yang tidak benar, dan ternyata itu informasi yang bersifat hoax, ya, atau informasi bohong. Dan ini akan dikenakan pasal ataupun ancaman dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik. Oleh karena itu, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, pencerdasan kepada kita semua, ya, mari kita jauhi politisasi sara dan ujaran kebencian, karena ini ancamannya yang tidak biasa, sahabat sekalian. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pasal 28 ayat 2, itu mengatur tentang menyebarkan konten yang bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik. Tentunya pencemaran nama baik terhadap salah satu paslon. Karena kita memiliki kecenderungan terhadap paslon-paslon, jangan sampai kita membuat konten yang bermuatan penghinaan. Dan juga kita harus berhati-hati jangan menyebarkan informasi yang bersifat hoax, bohong. Karena ini sangat berbahaya, ini akan membuat perpecahan dan bercerai-berai persahabatan dan kekeluargaan kita dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.